الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sidang salat Jumat di Masjid Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan barakah, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Khatib tidak lupa berwasiat buat diri khatib sendiri dan juga kepada para jamaah. Marilah selalu dan selamanya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada sampai detik ini kita masih bisa bernapas, masih sehat walafiat, masih dikaruniakannya nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di masjid yang sangat mulia ini. Salawat dan iring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabatnya tanpa terkecuali. Marilah kita perbanyak, apalagi di hari Jumat ini, hari yang dianjurkan kita untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musibah ataupun ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih kita rasakan. Umat Islam, orang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia bisa mengira dan mengatakan bahwa dia beriman sedangkan dia tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang maknanya adalah setiap orang yang beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ujian, tanpa keimanan. Kalau kita lulus dari ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti keimanan kita juga bertambah, ketakwaan kita juga bertambah. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu, dan sungguh kami akan memberikan bala kepada kamu. Bisyai'im minal khawfi wal ju', sesuatu sebagian kecil daripada ketakutan, satu. Wal ju', kelaparan, dua. Wa naqsim minal amwal, tiga. Kekurangan harta. Wal ampus, empat. Kekurangan
jiwa, kekurangan nyawa, wassamarat, kekurangan buah-buahan. 5. Wabashiris sabirin, dan beri kabarlah bagi orang-orang yang bersabar. Ada 5 ujian bagi orang-orang yang beriman yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ini, ayat ke-155. Kita merasakan sampai saat ini ujian yang Allah berikan kepada kita, baik itu ujian-ujian yang lain dan juga ujian pandemi COVID-19 ini yang kita ketahui sampai sekarang menurut beritanya makin naik. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita putus asa. Jangan sampai kita marah terhadap keadaan, marah kepada takdir Allah. Karena bagaimanapun, semakin banyak ujian yang kita rasakan, insya Allah akan menaikkan derajat kita. Dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah SAW bersabda, ketika ditanya, ya Rasulullah, man asaddan nas balaan, siapa yang sangat besar ujiannya di antara manusia? Apa jawab baginda Rasulullah SAW? Asaddan nas balaan al-anbiya. Yang sangat besar ujian yang Allah berikan kepada manusia adalah kepada para nabi. Summa salihun, kemudian orang-orang yang soleh. Summal amsal fal amsal, kemudian yang serupa dengan mereka. Yubtalar rajul ala hasbi dini, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Fa idza kana dinu salban istadda bala'u. Apabila seseorang agamanya kuat, imannya kuat, makin bertambah pujiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza kana dinu wa idza kana dinuhu rifqan, apabila imannya, agamanya lemah, ibtala ala hasbi dini, maka Allah akan mengujinya sesuai dengan kadar keimanannya. Di sini para jamaah, apapun yang Allah berikan kepada kita, apapun yang Allah uji kepada kita, itu adalah Allah karena sayang sama kita. Karena Allah ingin melihat kadar keimanan kita. Bisa kita ibaratkan dengan orang yang sekolah atau orang yang lagi kuliah. Mereka diuji, mereka ada ulangan, pasti yang mengikuti ulangan itu adalah orang-orang sekolah, anak-anak didik tersebut, para mahasiswa tersebut. Makin naik kelasnya, makin besar juga ujiannya. Makin naik tingkatnya, makin besar juga ujiannya. Makin naik keimanannya, ketakwaannya, makin besar juga ujiannya. Makanya kita lihat para ulama, para salafus saleh, walaupun mereka diuji dengan apa? Dengan penjara, dengan siksaan, dengan fitnahan, tetap mereka berkeyakinan bahwa Allah sayang terhadap mereka. Kita lihat para ulama, walaupun mereka di penjara, mereka masih bisa menulis buku, mengarang suatu kitab. Itu karena Allah sayang kepada mereka. Tetapi kalau orang yang tidak beriman, diuji sedikit dengan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti mengeluh,
Makanya kita lihat negara-negara yang banyakkan yang orang muslimnya sedikit, orang mukminnya sedikit, disitulah keimanan mereka rapuh. Diuji sedikit mereka langsung yang namanya bunuh diri, menyesali perbuatan mereka, menyesali keadaan. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang muslim di negara-negara muslim, walaupun mereka dimusuhi, diperangi oleh orang-orang kufar, orang-orang kafir, tapi tetap mereka tidak pernah menyalahkan Allah, tidak pernah berkeluh kesah, tetap mereka menerima semua ujian yang Allah berikan tersebut dengan bertambah keyakinan mereka bahwa semua itu adalah ujian yang akan memberikan barakah, yang akan meninggikan derajat mereka, yang akan menghapusi dosa-dosa mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan ya, dengan khutbah yang singkat ini Allah menguji kita dengan 5 poin tadi. Bisa minal khaufi, ketakutan manusiawi. Terkadang kita takut kehilangan jabatan. Terkadang kita takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan kehormatan dan sebagainya. Tetapi takut itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terpedaya dengan godaan setan. Kita tetap berusaha untuk bekerja dengan baik. Walju' juga kelaparan, kemiskinan, itu semua adalah ujian. Kekayaan juga ujian. Bagaimana kita bersabar? Wa naqsim minal amwal wal anfus, kekurangan harta benda, kekurangan jiwa, penyakit, wabah ini termasuk adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Was-samarat, buah-buahan, tanam-tanaman gagal panen dan sebagainya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah memberikan ujian kepada kita, tetapi Allah juga memberikan solusinya kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah juga ayat 154, sebelum ayat ini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan apa? Dengan salat. Yang pertama, yang kedua dengan apa? Dengan sabar. Semua musibah ini apa solusinya? Solusinya adalah sabar dan salat. Salat aja tidak sabar, tidak cukup. Sabar aja tidak mau salat, tidak cukup. Makanya dengan wabah pandemi ini, jangan kita mengurangi kualitas salat kita. Jangan kita mengurangi kuantitas salat kita. Jangan kita takut terhadap rumah-rumah Allah. Bala, ujian dari Allah. Kenapa kita harus takut dengan rumah-rumah Allah? Tetap kita ta'mirkan, kita isi, kita makmurkan masjid-masjid Allah, tetapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bukan malah kita lari dari rumah-rumah Allah. Ini kesalahan yang sangat fatal sekali. Yang kedua adalah sabar. Sabar karena Allah menguji kita. Kalau kita tidak sabar, Allah tidak akan memberikan ganjarannya kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan khutbah ini bisa kita sama-sama tercerahkan, termotivasi bahwa semua yang Allah berikan sama kita, yang Allah ujikan kepada kita, tidak lain adalah karena sayangnya Allah kepada kita. Karena Allah ingin menaikkan derajat kita, keimanan dan ketakwaan kita kepadanya. Barakallahu li